Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Sederhana, channel yang berisi tentang berbagai tutorial ilmu dan pengetahuan. Channel ini bukanlah channel pendidikan, tapi insya Allah channel ini diharapkan dapat memberikan sedikit tambahan ilmu dan pengetahuan bagi teman-teman semua, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Channel ini berisi video berseri yang dikemas secara sederhana agar teman-teman lebih cepat mengerti dan mudah untuk mempraktekkannya. Baik, pada video kali ini kami membagi tips membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Nah, bagi teman-teman yang ingin melamar pekerjaan, tentunya teman-teman harus mempersiapkan surat lamaran kerja yang baik dan benar agar secara administratif surat lamaran pekerjaan yang teman-teman ajukan itu dapat dinyatakan lulus. Nah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah pastikan terlebih dahulu apakah pada perusahaan yang akan teman-teman tuju tersebut membuka lowongan pekerjaan atau tidak. Jika perusahaan tersebut membuka lowongan pekerjaan, maka teman-teman harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah jenis pekerjaan. Teman-teman harus memastikan jenis lowongan pekerjaan yang dibuka. Hal ini dimaksudkan agar teman-teman dapat melamar pekerjaan sesuai dengan keahlian teman-teman. Kami menyarankan agar teman-teman tidak melamar pekerjaan yang teman-teman tidak kuasai. Yang kedua adalah perhatikan persyaratan apa saja yang harus disiapkan atau yang harus teman-teman sediakan pada saat teman-teman mengirimkan surat lamaran pekerjaan tersebut. Jika perusahaan tersebut tidak membuka lowongan pekerjaan, maka teman-teman tetap dapat memasukkan lamaran pekerjaan pada perusahaan tersebut dengan cara menitipkan surat lamaran pekerjaan tersebut pada bagian security atau bagian resepsionis atau bagian umum pada perusahaan tersebut. Namun kemungkinan untuk dapat diterima pada perusahaan tersebut sangat kecil. Akan tetapi kami menyarankan teman-teman agar tetap berusaha. Yang kedua adalah teman-teman harus memperhatikan format dari surat lamaran tersebut. Apakah teman-teman akan mengirimkannya dengan format tulisan tangan atau dengan format ketikan komputer? Nah, jika teman-teman menggunakan format tulisan tangan, maka teman-teman harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah teman-teman harus menuliskan surat lamaran tersebut dengan baik dan rapi. Yang berikut adalah gunakan huruf kapital dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Jangan menggunakan huruf yang dicampur, misalnya menggunakan huruf yang di awal kata tersebut menggunakan huruf kapital dan yang lainnya menggunakan huruf kecil. Yang berikut adalah jangan menulis surat lamaran dengan format huruf bersambung. Hal ini dimaksudkan agar tulisan pada surat lamaran tersebut dapat terbaca dengan baik. Yang berikut adalah jika menggunakan kertas polos untuk membuat surat lamaran pekerjaan teman-teman, maka kami sarankan teman-teman untuk membuat garis panduan dengan menggunakan pensil agar dapat dihapus ketika teman-teman sudah selesai menulis surat lamaran tersebut. Atau sebaiknya teman-teman menggunakan kertas bergaris yang teman-teman beli dari toko buku atau tempat fotokopi terdekat. Yang berikut adalah buatlah batas kiri dan kanan pada surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan pensil agar tulisan teman-teman itu rata baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Yang berikutnya adalah pastikan bahwa semua huruf yang teman-teman gunakan itu konsisten ukurannya. Jangan menggunakan huruf yang berbeda-beda ukurannya, misalnya yang satu berukuran besar dan yang lainnya berukuran kecil. Yang berikut adalah lapisi tangan teman-teman dengan kain atau tisu agar kertas lamaran pekerjaan yang teman-teman tuliskan tidak lusuh atau kotor oleh keringat tangan teman-teman. Hal ini kami sarankan bagi teman-teman yang tangannya sering berkeringat pada saat menulis. Yang berikut, jika teman-teman tidak yakin dengan kualitas tulisan tangan teman-teman, maka kami menyarankan sebaiknya teman-teman menggunakan komputer untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, jika teman-teman menggunakan format komputer untuk menuliskan surat lamaran pekerjaan, maka teman-teman harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah software yang teman-teman gunakan. Pastikan teman-teman dapat menggunakan software Microsoft Word dengan baik dan benar. Jika teman-teman belum dapat menggunakan software Microsoft Word ini dengan baik dan benar, maka kami menyarankan kepada teman-teman untuk dapat menonton video tutorial belajar Microsoft Word mulai dari nol dengan cepat dan mudah pada channel ini. Yang berikut adalah mulailah membuat surat lamaran tersebut dengan terlebih dahulu melakukan setting pada dokumen teman-teman. Jika teman-teman belum mengerti bagaimana cara melakukan setting pada dokumen kerja teman-teman, maka teman-teman dapat melihat video lengkapnya pada cara membuat format surat yang benar pada channel ini. Yang ketiga yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah penggunaan bahasa. Bagi teman-teman yang ingin membuat surat lamaran pekerjaan, maka teman-teman harus
memperhatikan etika dalam menulis surat lamaran tersebut. Jangan menggunakan bahasa yang tidak beretika atau jangan menggunakan bahasa atau kata yang berlebihan. Yang kedua adalah tata bahasa. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang keempat yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah perhatikan kemana surat tersebut ditujukan. Teman-teman harus menuliskan nama perusahaan itu dengan sesuai, kemudian ke bagian mana atau departemen mana surat tersebut akan ditujukan, dan untuk penulisan jabatan juga harus dituliskan secara spesifik. Yang kelima yang harus diperhatikan pada saat teman-teman menulis surat lamaran pekerjaan adalah menyiapkan berkas lampiran. Siapkan berkas lampiran sesuai dengan yang dituliskan pada surat lamaran pekerjaan. Yang berikut, teman-teman harus memastikan bahwa semua berkas lampiran yang teman-teman sertakan pada surat lamaran pekerjaan tersebut memiliki hasil kopi atau scan yang baik, bersih, dan jelas. Yang keenam yang harus teman-teman perhatikan pada saat menulis surat lamaran pekerjaan adalah melakukan final check. Yang pertama adalah melakukan cek fisik pada kondisi surat tersebut. Periksa kembali surat lamaran yang sudah teman-teman tuliskan. Pastikan bahwa kondisi surat tersebut tidak kotor, tidak lusuh, atau terdapat bekas lipatan. Yang kedua, baca kembali surat lamaran yang teman-teman tuliskan tersebut. Pastikan jangan ada kata yang tidak sesuai, berulang, atau salah ketik. Yang ketujuh adalah susunan dari berkas lamaran pekerjaan yang teman-teman ajukan. Pastikan bahwa semua lampiran berkas lamaran pekerjaan yang teman-teman kirimkan sesuai dengan urutan yang dituliskan pada surat lamaran. Untuk hal ini, susunan berkas diharapkan jangan sampai tertukar urutannya. Yang kedelapan adalah penggunaan envelope dan label dalam mengirimkan surat lamaran pekerjaan. Untuk penggunaan envelope, maka gunakanlah envelope yang seukuran dengan berkas lamaran Anda. Jika teman-teman menuliskan surat lamaran tersebut dalam kertas yang berukuran A4, maka gunakanlah envelope yang berukuran A4. Jangan menggunakan envelope yang terlalu besar untuk kertas lamaran pekerjaan yang berukuran kecil. Yang berikutnya adalah label envelope. Kami menyarankan kepada teman-teman agar tidak menggunakan label envelope yang ditulis tangan, tetapi gunakanlah label envelope yang diketik dengan komputer. Hal ini disarankan agar surat lamaran pekerjaan yang teman-teman kirimkan kelihatan lebih profesional. Yang kesembilan, dalam menulis surat lamaran pekerjaan, maka perhatikanlah poin-poin yang harus dicantumkan pada surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah perihal dari surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, nama kota dan tanggal pada saat teman-teman menuliskan surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah tujuan dari surat tersebut. Nama perusahaan, cabang, bagian, jabatan, dan lokasi perusahaan harus tertulis dengan jelas. Kemudian, salam pembuka. Biasanya salam pembuka yang digunakan dalam surat lamaran atau surat resmi lainnya adalah dengan hormat. Kemudian biodata teman-teman sebagai pelamar. Teman-teman harus menuliskannya secara lengkap. Jika teman-teman beranggapan bahwa biodata teman-teman teramat banyak dan tidak cukup dituliskan pada surat lamaran, maka siapkan bagian tersendiri atau lembaran tersendiri untuk menuliskan biodata teman-teman yang biasanya disebut dengan lembaran biodata diri atau kurikulum vitae. Kemudian pada surat lamaran tersebut harus dituliskan dengan jelas maksud dan tujuan dari surat tersebut dilayangkan. Kemudian poin-poin penting lainnya adalah pengalaman kerja. Hal ini opsional sifatnya. Jika teman-teman memiliki pengalaman kerja, maka sebaiknya teman-teman mencantumkan pengalaman kerja tersebut pada surat lamaran kerja yang teman-teman ajukan. Selanjutnya adalah daftar dari berkas lampiran yang teman-teman sertakan pada surat lamaran pekerjaan. Yang berikutnya adalah ucapan terima kasih. Dan yang terakhir adalah salam penutup yang disertai dengan menuliskan nama dan tanda tangan pada surat lamaran pekerjaan. Demikian tips menulis surat lamaran pekerjaan dari kami. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Kelas Sederhana dan menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar atau melalui email kls.sederhana@gmail.com. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan. Dan untuk jenis pertanyaan yang sama dan sering ditanyakan, akan kami buatkan video tersendiri untuk mengulasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan share. Dan jika teman-teman menginginkan video-video selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.